Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Ibu Meriani tentang tema kita yaitu kisah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Leda Purnawirawan Barzan. Bu, gitu kan, tadi terpotong dengan harapannya gitu ya. Iya. Mungkin bisa disebutkan nih harapan-harapan atau misalnya ada nggak keluh kesah juga yang mungkin bisa Ibu sampaikan juga untuk siapapun yang bisa mendengar gitu, untuk bisa menginspirasi juga bahwa kita harus menghargai nih jasa para pahlawan. Ya, harapan kami sebagai anak pejuang Republik Indonesia pertama itu kepada pemerintah. Karena seperti ayahanda kami Petran di gedung yang kami tempati sekarang, sejak diresmikan Pak Razi Yahya tahun 1994, gedung itu belum pernah tersentuhkan untuk direnovasi. Nah, kami sudah memasukkan dulu berkas, sampai hari ini tidak ada kabar beritanya. Padahal gedung itu sebenarnya sangat bersejarah untuk orang-orang tua kami, karena mereka berkumpul di situ setiap tahun, setiap ada momen-momen berkumpul di situ. Kemudian harapan kami jangan hanya pada 17 Agustus dia memberikan seperti perhatian, tapi pada tanggal 10 Agustus sebenarnya selayaknya pemerintah itu memberikan suatu penghargaan terhadap orang tua kami, karena tanggal 10 Agustus itu kan ditetapkan sebagai Hari Petran Nasional. Nah, dalam Hari Petran inilah kita mengisi daripada menjalankan apa yang disampaikan almarhum Pak Soekarno-Hatta, bahwasanya kita wajib menghargai daripada pahlawan atau pejuang tadi. Kalau di momen-momen kemerdekaan atau di momen-momen Hari Veteran itu pernah terbesit atau pernah selalu ingat Bapak? Kalau saya pasti. Masih ingat ya? Karena karena termasuk anak kesayangan kayaknya nih. Gitu. Iya, alhamdulillah kita memang anak salah satunya kepercayaan dan kesayangan almarhum Bapak, karena saya itu selalu sigap apa yang diperintahkan, apa yang diminta dengan beliau dan dari kecil. Sekalipun itu dulu masa kecil kami, Bapak kan hobinya berburu, misalnya olahraga. Jadi saya selalu duluan menjalankan perintah. Jadi di situ mungkin Bapak merasa bahwa saya itu ada apa namanya itu satu-satunya anak yang paling patuh dengan beliau dulu. Bahkan pun beliau tutup usia juga dengan Ibu ya? Iya. Dengan Ibu ya. Waktu dia tutup usia pun saya pangku di tangan saya. Dia minta bimbing supaya dia melafazkan Asmaul Husna, selawat-selawat, karena beliau tidak bisa lagi menyambung secara panjang. Saya yang menghantarkan sampai beliau menghembuskan napas terakhir. Ada kata-kata terakhir Bapak yang masih Ibu ingat sampai sekarang? Ada. Apa tuh? Kalau Bapak sudah tidak ada, kalian tetap lanjutkan silaturahmi Bapak dengan teman-teman, dengan anak-anak Bapak seperjuangan dan yang lain. Kemudian dalam keluarga, adik-beradik wajib kompak. Yang mana membutuhkan bantuan segera dibantu, yang mana susah wajib tolong menolong dan wajib dibantu. Tidak boleh ada selisih paham apapun yang terjadi, katanya harus kompak. Itu aja. Itu pesan terakhir Bapak ya? Pesan terakhirnya. Untuk anak-anaknya tercinta mungkin. Iya. Meninggalkan 9 orang anak. 9 orang anak gitu kan. Nah, tantangan mungkin Bu, tantangan di era sekarang mungkin beda. Di era Bapak dulu, Bapak berjuang, berjuang dengan senjata dan bambu runcing tadi. Di era sekarang kita berjuang melalui buku, pulpen, dan komputer kita masing-masing nih Bu. Nah, Ibu melihat generasi sekarang bagaimana nih untuk menumbuhkan, dan bagaimana tantangannya dulu deh. Bagaimana tantangan dari generasi sekarang untuk menghargai jasa para pahlawan? Nah, tantangan yang paling berat ada sekarang. Sebenarnya kita harus ada lagi, pemerintah itu memberikan seperti dulu kan penataran P4. Apa itu? Penataran P4, jadi pengamalan tentang Pancasila itu. Ya? Tapi itu kan sudah dihapuskan. Pelajaran sejarah itu sudah dipudarkan. Nah, saya itu sangat berharap untuk mengatasi tantangan media sosial pada saat ini, sebenarnya kita harus menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada anak-anak sedini mungkin. Karena jujur 2022 lalu kebetulan saya di Basnas Provinsi, kami merekrut untuk
beasiswa Basnas Provinsi itu 150 mahasiswa. Untuk melanjutkan studi Studinya dibiayai dari Basnas. Pada saat itu kita berkumpul, termasuk ada Pak Gubernur juga. Saya memberikan pertanyaan kepada 150 itu yang paling cepat, pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan alhamdulillah yang bisa itu hanya beberapa orang. Itu pun tidak selancar seperti kita dulu membacakannya. Jadi ini membuat kita prihatin. Jangankan mereka itu mengenang atau menghargai para pejuang, hal-hal yang sudah tertulis pun mereka itu sudah sepertinya tidak lagi mempelajari sebagaimana asal usul daripada tulisan itu. Jadi disitulah, jadi tantangan kita yang paling berat itu sebenarnya karena zaman ini, zaman IT kan, perkembangan teknologi di media sosial. Jadi anak-anak itu lebih banyak main game, hiburannya lebih banyak ketimbang daripada mengetahui hal-hal yang mesti dia pahami. Gitu. Berarti memang harusnya diimbangi lah, walaupun dengan teknologi yang tinggi, penuh digitalisasi sekarang gitu kan, diimbangi untuk bisa tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Betul itu. Karena orang-orang dulu mungkin kayaknya hafal semua kayak Jo ya. Kalau orang dulu masih nenek-nenek pun masih ada yang hafal kan. Gitu. Berarti memang harus diajarkan dari sejak dini. Mungkin dari rumah kita sendiri juga. Dari rumah itu kita ajarkan untuk. Gitu. Dari tantangan tadi gitu, apa nasihat yang mungkin bisa Ibu berikan kepada generasi milenial lah sekarang gitu kan? Kalau saya itu nasihat kepada generasi milenial itu pada saat ini, yang pertama itu manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin. Jadi semasa di bangku pelajaran, di bangku sekolah, bangku kuliah, janganlah terlalu banyak terpengaruh dengan IT, media sosial yang hal-hal akan mengganggu pada kemajuan atau ketentraman yang akan datang. Tapi banyaklah mempelajari kisah-kisah berdirinya negara kita. Belajarlah dia menghargai daripada orang tua, baru menghargai para pejuang pahlawan. Karena dari sini anak-anak zaman sekarang itu, kalau kita sendiri tidak memberikan motivasi kepada anak, tidak memberikan pendidikan terhadap anak, maka anak itu akan jauh daripada sejarah. Nah, di situ kalau nasihat saya terutama kepada ibu-ibu seperti kami ini, utamakanlah memperhatikan anak-anak itu untuk mengingat daripada perjuangan, mengenal daripada para pahlawan, sehingga dia bisa saling harga menghargai. Terkadang orang tua tidak dihargai lagi kan, karena ini tadi IT tadi kan. Dan nasihat Bapak juga ya, harus menghargai orang yang lebih tua gitu kan. Dari tantangan milenial gitu kan, dan pernah Bapak memberikan nasihat juga ke Ibu, apa mungkin prinsip yang Ibu pegang untuk bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan? Kalau saya, prinsip yang saya pegang yang pertama itu, saya akan tetap melaksanakan segala sesuatu pekerjaan yang baik dan saya tidak akan memikirkan apa itu imbalannya. Nah, saya tetap akan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan selagi saya mampu, dan saya tidak akan memikirkan apakah ini ada imbalan atau tidak. Saya akan tetap berjuang, memperjuangkan daripada apa yang diinginkan teman-teman, apa yang diinginkan oleh masyarakat yang tidak mampu. Seperti sekarang ini saya bergerak di bidang sosial kan. Nah, kemudian prinsip yang paling saya pegang itu tetap menghormati, menghargai orang tua. Tidak memandang ras, tidak memandang asal usul, tidak memandang latar belakang kaya miskin atau pejabat atau bukan. Profesi apapun wajib kita hargai, karena itulah orang tua kita. Kalaupun dia bukan dulu berjuang tentang negara, pasti dia berjuang untuk keluarga. Itu. Baik, terima kasih Bu. Tapi tahan dulu, nanti kita ada satu segmen lagi untuk pemirsa TVRI. Jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.